Begitu Masito membantu, jatuh sisirnya. Apa ucapannya? Astagfirullah. Terdengar oleh Fir'aun, Masito, kamu mengaku ada Tuhan selain pada saya? Iya. Siapa Masito? Rabbi wa Rabbukum. Allah Tuhan saya dan juga Tuhan kamu. Kamu bukan Tuhan, wahai Fir'aun. Makin merah padam mukanya, Pak. Masito, kamu saya bunuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Allah memberikan nikmat yang tidak terhitung kepada kita bersama. Salawat dan salam buat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mohon maaf tidak dapat subuh di sini, kelewatan tadi salat di Al-Ma'ruf. Baik Bapak dan Ibu jemaah yang berbahagia, terutama rekan-rekan kami para pahlawan subuh. IBS namanya pahlawan subuh. Cinta kepada jemaah, cinta kepada subuh yang membuka tabir keinsapan dan kesadaran. Baik Bapak dan Ibu, pagi ini kita coba sarapan kita tentang perjalanan hidup. Karena tauhid itu mengkaji yang di dalam. Jadi kita coba perjalanan hidup kita nih arahnya kemana. Bahwa hidup yang baru kita tempuh ini baru 3 periode. Satu, hidup di alam roh, roh ada, jasad tidak ada. Yang kedua, hidup dalam rahim ibunda yang mulia. Dalam rahim ibunda yang mulia, paling sebentarnya 6 bulan, paling biasa 9 bulan 10 hari, paling lama 4 tahun. Dalam rahim ibunda yang mulia. Itu namanya proses. Dalam rahim ibunda yang mulia itu sudah ada tekan kontrak kita dengan Allah. Si Fulan, kamu besok berjodoh dengan si Anu, anak si Anu. Si Fulan, kamu besok rezeki sebanyak itu. Tidak ditambah, cukup. Bila banyak kamu sombong, bila sedikit nanti kamu kufur. Si Anu, kamu besok umur cuma sekian tahun. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sedetik tidak ditambah, sedetik tidak dikurangi. Kecuali saya yang berkehendak, kata Allah. Jadi ada nyawa seseorang itu dipercepat oleh Allah, ada umur seseorang itu dilambatkan oleh Allah. Mana contohnya Ustaz? Mohon maaf. Umpama di jalan besar itu ada tabrakan anak SMP baru berumur 13 tahun. Kepalanya pecah, perutnya isinya keluar, tangannya patah, kakinya terurai-urai pisah. Sanggup tidak emak ayah dalam rahim ibundanya yang mulia hidup anak itu 47 tahun. Sekarang baru berumur 13 tahun. Kakinya yang terurai, kepalanya yang pecah, isi perutnya yang keluar. Menderita anak itu. Mak dan ayah tidak pula punya duit, tidak punya kemampuan. Bawa berobat segala macam, anak bukan teraduh-aduh lagi. Yang kita tengok hanya tali angin di sini. Ada tidak bergerak? Anak tidak bisa ngapa lagi. Sekian tahun anak umurnya lagi, Bapak Ibu, Allah sayang. Baru 2 hari di rumah sakit, diambil Allah Ta'ala. Kenapa? Karena Allah tidak mau anak ini selamanya 47 tahun menderita. Diambil oleh Allah. Itu namanya may yasha dan biiznillah. Allah berkehendak dan Allah juga yang mengizinkan. Selesai si Anu, kamu besok mati penyebabnya ya demam panas di sentrum listrik, anyut di sungai,
dihimpit kayu, dilenser Honda, dihampai puso, atau jatuh di kamar mandi. Serangan jantung, pecah pembuluh darah, dan lain-lain. Setuju? Setuju ya Allah. Tanda tangan. Sudah tekan kontrak kita dengan Allah. Habis alam dua rahim ibunda itu hidup di dunia. Nah, inilah dunia itu. Inilah dunia. Lahwun wa la'ibun. Dunia ini panggung sandiwara. Membuat manusia lupa, membuat kita lalai, dibujuk rayu kita. Karena dunia ini namanya hawa. Makanya pagi ini Bapak dan Ibu yang berada di lingkungan masjid kita ini ada 300 kakak. 270. 270 kakak. 15 kakak non muslim. 15 kakak dia berada ke luar kota. Sudah 30. 15 kakak melahirkan. 3 lagi 235. 15 kakak datang bulan. Tinggal lagi 15 kakak mungkin dia demam. Tinggal lagi 200. Kalau imannya kokoh, dunia ini tidak merayunya Bapak dan Ibu, 200 kita di subuh. 200 subuh, 200 maghrib, 200 isya, dan sebagainya. Tapi inilah dunia. Membuat kita lupa, terpersona, membuat lalai, membuat malas. Itulah kerja dunia. Coba 200 ini. Kalau sempat 2 orang satu rumah, 400. Kalau sempat 3 orang satu rumah, mak dan ayah ikut. Ikut pula anak satu. Meletus di sini namanya. Meletus. Bahasa kampung saya, bahasa kampung Inggrisnya itu meledak. Ada lagi bahasa populernya, melimpah. Coba. Tapi karena itulah dunia ini, Pak, dunia ini. Dulu belum ada matahari di Pekanbaru ini, orang tidak terpersona. Begitu ada matahari mulai, enak Bu, dingin, hancur. Kami betul berangkat, kami dong rombongan dia itu lama belum pai-pailah. Apa yuk besok yo? Lah mulai pula jualah daun-daunan, serai, kunyit, daun pisang. Bagaimana cara bisa berangkat? Berangkat jam 1 di rumah. Jam 2 sampailah ke matahari. Baru 7 meter jalan. Dingin ya. Lomak ya. Tentunya di kipe, di AC kan. Nah 7 meter pula berjalan ke depan. Nampak pula tangga berjalan sendiri. Bol selawat, jonjang berjalan seorang. Nah kawan karena sudah berangkat, lomak aja dia lompat. Ide inyo belum pernah berangkat. Alamulah caronya. Cari lo. Ya gaya melompat, dak duduk jantungnya. Sampai kata melompat pula lantai kedua. Terus turun naik itu juga kerjanya. Terputar pula nengok itu. Ancak yo, hebat yo. Kain kau mahal-mahal ya. Ndak molinya udah belok aja nya, Pak. Selesai itu gimana? Pulang wak leo dan laponek kaki dan iyo John. Begitu balik dia buka pintu. Lah kolam yo, tadi torang wak masuk yo. Tentu ya jam 2 masuk, asar waktu turun naik. Maghrib mungkin muter-muter nengok-nengok, ndak tentu maghrib, ndak tentu asar. Kenapa? Dunia yang membuat kita lupa. Makanya dulu di Mall SKA itu lebih kurang 3 tahun saya berwirid itu, Pak. Ndak ada tanda-tanda waktu masuk, ndak ada tanda-tanda. Saya bilang sama manajernya itu, karena agamanya ndak sama dengan kita. Pak, mohon bila ada asar datang, maghrib datang, zuhur datang, di informasi setidaknya ada suara azan. Tanda yang di dalam ini tahu dengan waktu. Yang kedua, tolong buatkan tempat solat di dalam ini. Tidak banyak itu. Ini luas, ini luas. Buat aja lah 6 kali 6 tak berapa. 3 tahun lamanya. Kalau tidak ada tanda-tanda bahwa waktu masuk segala macam, yang beriman pun losap. Jangan tanggung-tanggung iman, yang beriman pun losap.
Inilah dunia Bapak Ibu. Tidak lama, dunia ini tidak lama lagi Pak. Kalau saya tengok kawan-kawan kita pahlawan subuh ini, ya masih ada lah dunia dipakai lebih kurang 15 tahun. 20 tahun. Tapi mohon maaf, ayah-ayah benar sandang itu anda. Itu tengok, tidak lama lah. Bangkit lah. Bapak buat tes nak. Saya bisa ngetes. InsyaAllah bisa Pak nak Bapak. Ini nak pakai tua saya ni lah. Pakai tua Bapak umur kini kah? Sampai 5 atau 5 sampai? Eh? 2 sampai Pak. 5 sampai? Sampai 5. Oke. Kalau sama dengan Rasul tinggal berapa? Rasulullah kan 6. Kalau nya sampai 5. Bapak tinggal lah. Oke, ada 18 tahun. Itu kalau sama dengan Rasul. Kalau dulu dalam rahim ibunda yang mulia, bapak saya ini hanya 46 tahun. Kini sehat-sehat. Berarti setahun tinggal ya Pak. Pai kadumai, pai bukit tinggi itu. Boleh arengka tatabok. Abo sakit ngau. Alu sampai ngau sakit ni. Jiun. Lain tahu jiun tak? Bahasa kampung saya Pak is dead. Asa tahun. Kata Pak hidup. Makanlah bakso, makanlah sate banyak-banyak. Coba. Jadi kau contohnya Pak. Ya, jangan sampai itu selero nak mau makan ya. Dunia ini tidak lama Pak. Panah. Dunia ini binasa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang beriman, takutlah kamu akan Allah. Sebetulnya mak dan ayah secara ilmu tauhid, Allah masih sayang kepada awak Pak. Tanda sayangnya gimana? Masih dikasihnya kesempatan awak untuk taubat dan beribadah. Coba waktu kita buat dosa diambil oleh Allah, bagaimana mengadilinya nanti di padang mahsyar. Waktu mabuk teler tu dicabut lah Ta'ala. Waktu maliang awak dicabut lah Ta'ala. Waktu hina berdosa awak mengunjung orang dicabut lah Ta'ala. Makanya bapak dan ibu, Allah masih sayang. Kalau dalam ilmu tasawuf bapak dan ibu, siapa saya? Bapak ibu tidak akan tahu siapa kariman sebenarnya. Siapa ayah sebenarnya? Siapa rekan-rekan pemuda saya ini pahlawan subuh ini sebenarnya? Ama-ama itu siapa sebenarnya? Tidak ada yang tahu kecuali diri dan Allah. Betulkah kariman ini Ustaz? Betulkah dia buya? Betulkah dia orang baik? Betulkah dia imam? Pernahkah dia maling? Pernahkah kariman itu zina? Pernahkah kariman itu mabuk? Teler, segala macam? Saya yang tahu. Mohon maaf ayah-ayah, siapa sebenarnya? Pernahkah ayah itu dulu maling tanah orang, mengambil getah orang, atau mengambil istilahnya, macam-macam lah. Ayah yang tahu. Ibu-ibu siapa sebenarnya? Orang jujur ke orang solehah ke ibu? Pernahkah ibu maling duit suami yang tergantung dekat apa dekat kamar mandi itu, suami tak ada kan, celananya ada di situ tergantung, dia ambil dompetnya. Ibu yang tahu. Betul atau tidak Bu? Bu, buat lontong lah Kang. Iya, rekan-rekan saya pahlawan subuh ini siapa yang tahu sebenarnya? Dia yang tahu. Pernahkah meninggalkan sholat, puasa yang tidak pernah dia qadha, melawan sama mak dan ayah, atau tidak ketahuan dengan orang? Kapan baru sadarnya? Kita yang tahu. Inilah Bapak Ibu perjalanan hidup. Takutlah kamu akan Allah. Maka hampir 300 ayat dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Takutlah. Kenapa kayak begitu? Bapak dan ibu, ada namanya dalam ilmu tauhid, selalu dibacakan buya-buya dan guru-guru awak. Awak kok ada istidrak. Istidrak itu apa Ustaz? Sesuatu yang ditangguhkan oleh Allah. Awak berdosa, jangan dikira Allah lalai. Jangan dikira Allah tu lupa.
Jangan dikira Allah itu tidak tahu bahwa kita ini orang berdosa. Ditunggu oleh Allah Ta'ala Bapak dan Ibu. Artinya Allah menunggu kesadaran keinsapan kita. Pada satu saat tidak pernah bisa berlindung di hadapan siapapun. Semuanya akan dihisab. Semuanya akan dihitung. Dipertengokkan oleh Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Tidak ada yang tercecer, Pak. Ditunggu Allah Ta'ala. Ditunda, Pak. Ditunda. Dosa yang kita buat ditunda Allah Ta'ala. Tidak disiksa. Kenapa? Allah sayang ingin menengok kita itu sadar dan insaf. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wal tanzur nazara yanzuru unzur. Tengoklah dirimu, periksalah dirimu, introspeksilah dirimu, ma qaddamat lighadin. Mana baru amal ibadat yang kalian buat untuk hidup yang besok. Lighadin asal katanya ghadan. Untuk hari esok. Hari esok itu mana Ustaz? Ada 6 tuh mak dan ayah. Alam kubur, alam kiamat, padang mahsyar, berhisab, mizan, siratal mustaqim, lulus dapat surga, jatuh ke bawah dapat neraka. Itu disebut dengan yaumil akhir. Jauh lagi mak perjalanan hidup kita, jauh lagi Pak. Baru 3, ada 6 lagi yang kita tempuh. Semuanya ini butuh surat menyurat, butuh paspor, butuh visa, Pak. Kalau tidak ada, prosesnya luar biasa. Mak dan ayah berangkat umroh saja, lewat di bandara saja diproses. Mana KTP? Buka ikat pinggang, buka jam sodo dibuka. Malam cereng, lalu cereng ada je. Tangkok, pas itu dulu. Iya, ada dulu kejadian mak dan bapak. Kami berangkat umroh. Ada nenek itu ditangkap. Kami udah lolos pemeriksaan. Ini pemeriksaan baru di bandara. Diperiksa. Kami udah lolos. Tinggal nenek itu surang. Kata anaknya, Ustaz, apa? Amak buat tertangkap. Tertangkap bagaimana? Buat sabu-sabunya. Kata anaknya, kok payah kok. Proses. Dipanggil saya selaku mudir. Atau leader. Panggil, diproses. Dibuka seluruhnya yang di dalam itu. Dibuka, ada bajunya, ada kemonap ke dalamnya, ada inyak, ada itu. Basuolah sebungkui kete. Sabu-sabu. Begitu dibuka, kiranya ndak sabu-sabu dah Pak. Bodak bowe Pak. Ya mak-mak kita dulu kan itu tuh. Mak-mak dulu tuh 2 je bawa bodaknya, Pak. Bodak pipa nama rompek atau bodak bore itulah. Kan macam sabu-sabu aluinya dong. Masya Allah. Itu saja diproses. Apalagi besok. Tak ada yang tercecer, Pak. Lay jelas. Habis dunia ni mak ayah, habis dunia ni tidak lama lagi umur saya sudah 54. Kalau sama dengan Rasulullah tinggal berapa lagi Pak? 9 tahun. Kalau sama dengan Rasul. Karena Rasul bilang umur umat saya lam yazid wa lam yanqus. Tidak jauh beda kok walau biar nak bapo, kok kurang nak bapo. Maka umat Nabi Muhammad dia banyak meninggal antara 50 dan 70. Itu yang banyak. Makanya kawan-kawan saya pahlawan subuh ini masih panjang lagi. Tengok apa ayah ada tak lama. Tengoklah. Nama sandau tanggung. Kau nak mau bawa susu kau dah ya pasti dah. Tapi bukan mati itu persoalan. Persoalannya apa? Ma qaddamas li ghadin. Aneh baru barang yang dibawa untuk mati itu. Mak dan ayah berangkat jalan-jalan wisata, entah ke Batam, ke Jakarta, atau mungkin ke Sumbar, entah ke Aceh, bawa kain 3 pasang, bawa uang untuk makan-makan. Makin jauh jalan awak, mak ayah, makin banyak yang awak bawa.
Oh, orang sekarang musim haji berangkat haji kopornya ambo rasa saparo ikut dipotong lobby ya. Lo sampai kemarin enggak? Lo sampai dong. Ada kain ini, ada kaos kaki ini, ada kaos kata ini, ada itu. Malah masuk sambal, masuk goreng, masuk lado untuk bertahan, macam-macam lah. Kena untuk sekian hari. Makin jauh berjalan makin banyak persiapan. Tapi kita makin jauh kita perjalanan untuk tauhid kita ini, kenapa tidak bersiap-siap? Habis dunia masuk ke alam kubur. Berapa lamanya alam kubur itu? Allahu a'lam. Nabi Adam, Siti Hawa, dan atuk nenek awak yang meninggal dulu. Sampai hari ini belum satu pun yang dibangkitkan oleh Allah. Pertanda alam kubur lebih lama dari alam dunia. Alam kubur ya ulil albab. Afala ta'qilun? Afala ya'qilun? Apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak? Masya Allah. Alam kubur ada 5 yang menjadi pelajaran. 1, alam kubur adalah alam yang sangat sempit. Masuk awak ke dalam, masuk lelah, ditutup. Masukkan tanah, diinjak-injak, dipadat. Karena kita menghormati manusianya, ada dengan daun-daunannya, jangan tang ke dalam, disambut dengan bagus, diinjak-injak. Kalau bolehlah dipakai yang di PU membuat jalan nak ketek teh. Apa namanya Pak? Apa namanya tu? Kalau bahasa orang kampung saya, pamadik jalan ni, tu namanya. Atau apa nama? Nak nonggo dan nak bilang, nampak enggak? Yang ketek tu separuh kalau bilang tak. Apa namanya? Dipadat dengan itu, tapi tidak boleh. Diinjak-injak 3 orang, 5 orang, 6 orang di kuburan itu. Yang kedua, alam kubur adalah alam yang sangat sempit. Masuk ke liang lahat, dihadapkan ke kiblat. Tutup, tidak bisa. Duduk-duduk tidak bisa. Berdiri tidak bisa. Alam kubur sangat sempit. Dan itu pasti. Al-qabru haqqun. Kubur itu benar. Masya Allah, kan masuk awak sedekah dalam Pak. Proses Allah sandiwaranya luar biasa. Musim Covid kemarin bapa buya-buya awak di Riau kau meninggal tak terhitung dah mak ayah. Ambo itu hitung cek-cek tu 25 orang buya-buya awak meninggal Pak. Kalau dihitung pokoknya nanti kona aja dah amal Pak Dr. Safi Khalil yang mendirikan Asofa ya. Nah, tu guru saya, dia berilmu, apalagi dia mau balik kondang, bukan hanya terkena di Riau, Nusantara, bahasa Arabnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, amal ibadatnya banyak, musik kopi, Buya Selamat Riyadi, macam-macam banyak buya-buya kita itu banyak. Nah, coba Bapak dan Ibu, kita akan menyusul. Alam kubur adalah alam yang sangat sunyi. Tidak ada teman sendiri aja Pak. Cubalah sekampung awak eko orang semuanya balik kampung, tinggal seorang jawab seko. Linglung awak Pak. Mano kada doni ke mano kada duduk mano kok ya ada orang. Makanya dulu ada nyanyi Asmindar Darwis, bila Israel datang memanggil jasad terbujur di pembaringan, jikalau ada amal di dunia setelahnya di pembaringan, baru tahu ada amal ibadat terbujur badan di liang lahat. Tapi lagu tu kini tidak laku, tidak laku. Ambo kini kalau ada lewat kadang-kadang orang pesta, ada lagu dangdut. Lebih-lebih kalau sampai malam hari, lain logo yang orang kini. Kalau tiba lagu dangdut, tangan kanan yang nunjuk langit, tangan kiri tunjuk bumi, mata dipejamkan, bibir bawah digigit. Tidak laku dah. Bila Israel tu tidak laku dah. Itu baru lagu dangdut. Kalau lagu rock, Masya Allah Pak, conokan putih lehernya kok. Awak je tahlil nak cara tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu nyerak. Coba.
Itu nanti yang kan lapang kuburnya coba. Alam kubur alamnya sangat dingin. Cobalah duduk ke dalam tu basah langsung duduk atau basah langsung kain awak dingin. Sementara pembalut badan hanya 3 lapis kain kapan. Itu pun tak tentu dapat tak kain awak, kain masyarakat di bawah Pak. Diminta PSM Eko Sosial, Bu iuran bulanannya apa? Iuran bulan 2.000 sebulan tak long mau membayar. Mati dibungkus juga kain uang banyak. Coba. Makanya kadang-kadang kita BS ini pahlawan subuh, pemuda remaja saya coba buat akan datang. Kita buat musabaqah tilawatil Quran. Jangan main-main, serius. Anak-anak remaja, dewasa, orang tua. Anak-anak hadiahnya apa Ustaz? Komputer. Kena amplop. Isinya 75. Allah sampai pulang labi. Komputer, saya cerdas. Coba tengok dari NTT itu, nono dari NTT itu. Kan ada komputer yang belajar. Kini lebih kalah komputer gini-gini banyak. Tangan. Nah, sekian. Sekian ini tambah sekian kali sekian dikurangin sekian. Sekian. Kalah komputer. Orang bilang komputer itu cerdas. Cerdaslah awak. Yang membuat komputer itu kan awak. Cuma orang kini itulah Pak. Nggak mau belajar otaknya. Makanya kalau ada orang Jepang datang ke Indonesia, Pak, pasti otak Indonesia dibuat yang pertama sekali. Ini masih orisinil Pak. Nggak pakai itu. Saya tengok ayah mboko dulu. Ayahku cerdas. Ama-ama kau cerdas. Cobalah dulu. Bawa pisang, bawa limau, bawa minyak, bawa itu segala macam ke pasar. Aku berapa kilo, sekian kilo. Ikau berapa kilo, sekian kilo. Ikau berapa RM2.5. Ikau berapa cik tali. Berapa jumlahnya? RM2.5. Nak, ada tu licik je dapat siko sadonya. Kalau awak kini, nak, tolong nak. Ada apa mama ini ya? Tolonglah. Sodo tokan. Ya, tokan. Berapa sayang? Banyak mama. Ini ya, onde. Utang mama, sodoko. Nah, ulang balik. 3 kali tokan menokan, tak ada sama hasilnya Pak. Coba, 3 kali. Entahlah. Itu makanya mak dan ayah Masya Allah. Alam kubur sangat sunyi. Tidak ada sahabat. Alam kubur sarangnya ular. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kubur kan masuk awak ke dalam mama ayah. Sementara awak ingin lapang, ingin terang. Raudatul min riyadul jannah, bagaikan taman sorga. Kayak apa taman sorga? Sab'ina zira'an. 70.000 tanaman hijau. Mana kasih itu tidak sampai mato 70.000 dulu, tidak sampai ketika dia terbatas mato, tapi luasnya alam kubur bagaikan taman sorga. Itu yang awak minta. Tentu syaratnya ada. Apa syaratnya Ustaz? 1, la tusyrik billah. Ingin lapang kubur besok, ingin terang, ingin aman, raudatum min riyadil jannah, bagaikan taman sorga. Tolong iman dikuatkan. Ustaz, ya, iman tuh gimana Ustaz? Mak dan ayah, iman tidak tampak tapi bisa dirasakan. Iman tidak tampak tapi bisa dibuktikan. Mana contohnya Ustaz? Nih. Yo. Jadi mak ayah macam iko ya. Iman tidak tampak tapi bisa dibuktikan. Dulu di zaman Fir'aun ada Nabi Musa. Di zaman Fir'aun ada Masito. Begitu Masito membantu, jatuh sisirnya. Apa ucapannya? Astagfirullah. Terdengar oleh Fir'aun, Masito, kamu mengaku ada Tuhan selain pada saya? Iya. Siapa Masito? Rabbi wa rabbukum. Allah Tuhan saya dan juga Tuhan kamu. Kamu bukan Tuhan wahai Fir'aun. Makin merah padam mukanya Pak. Masito, kamu saya bunuh. Silakan. Suamimu saya bunuh. Silakan. Saya ini mampu semuanya. Tuhan saya ini, hai Masito. Anakmu saya bunuh. Silakan.
Singkat cerita, dikalilah kancah godang diisi air dalam tambah minyak. Dimasakkan dengan api di bawah meledak. Mengelogak bahasa Inggrisnya Pak. Lo tahu mengelogak tak? Mengelogak bahasa Inggrisnya Pak. Kalau bahasa awak sih apa namanya tau? Mendidih. Bahasa Inggrisnya mengelogak. Tapi kanca tu nak macam kanca awak tu. Kanca awak sih kau paling-paling kau bau bujang masuk atau kambing orang ikut tu ya Pak. Kalau kanca Mesir tu nak. Saya tengok tu kanca di Padang Arafah dulu kalau berangkat haji Pak 450 orang satu kloter. Satu muasasah itu di bawahnya 10 kloter. Berarti sampai 1,500. Cik kancanya Pak. Cik kancanya. Dan tengoklah ke dapur tu di Padang Arafah tu. Oi, lebih 3 meter pengacau Pak. Dulu kan mengambil sendiri prasmanan, dan macam kini pakai kotak-kotak dikasih. Ndak, dulu ndak. Antri panjang-panjang. Kami dulu ambil piringnya tu, antri. Supaya dengan sampai bawa selawat sama ayah tu. Salatullah, salamullah. Tu kotokok menjelang sampai giliran. Dan begitu sampai giliran nasi adong, aku aja tinggal kacau nak diisi dia Pak. Congok je kiranya orang pergi haji kan ada jangan congok. Nah, singkatnya cerita, masih tahu gimana? Suamimu saya rendam, silakan. Dimasuk ke dalam kancah, mengelupas kulit dengan daging. Merenggut nyawa suaminya, meneteskan air mata. Siapa nak kemenangi tengok laki di muka awak direndam kayak gitu? Bu. Ibu kalau meninggal laki ibu golak atau menangi, Bu? Nangis. Padahal laki nak semayang dah dapat nanginya dah. Apalagi itu masih tahu. Apalagi ibu punya suami, sayang, tanggung jawab kehidupan ekonomi, perhatian dan kasih sayang. Seminggu tu nangi. Mana duduk nangi. Sebulan mana duduk nangi. Mohon maaf saya buat bapak, kawan-kawan saya pahlawan subuh. Kalau ada kakak awak, ada amak awak meninggal lakinya, itu remuk redam badannya sama ayah. Seminggu nak melulu dapat nasi. Ayu pun nak lalu dapat. Itu yang diderita oleh dunsana awak. Maka perlu hiburan. Perlu takziah pergi ke rumahnya supaya terhibur inya. Remuk redam Pak, remuk redam. Jahat kah suaminya, tak jahat kah orang taat kah, cobalah nanti. Nah, bapak dan ibu. Akhirnya, bagaimana Mas Sito? Anakmu saya rendam, silakan. Masuk ke dalam, mengelupas. Meninggal anak di dalam. Tambah tetesan air mata, buah hati, belayan jantung. Siapa nak menangis tengok anak macam itu? Bagaimana Mas Sito giliranmu? Nak apa? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Fir'aun, saya tidak takut, saya tidak gentar. Allah bersamaku. Masuk ke dalam. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, sampai ke bawah, sampai Nabi Muhammad SAW, berapa tahun, Pak? Berapa ratus tahun ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dalam perjalanan kencang. Yakadul barqu, seperti kilat yang menyambar. Buruk. Al-Quran itu buruk. Sekencang itu ayat tercium oleh Rasulullah, bau semerbak, harumnya bukan main. Jibril, ya Muhammad, kok harum kali tadi? Mana? Itu situ. Oh, ada apa tuh hai Jibril? Di bawahnya tadi adalah pusaro masito. Lalatui tahun Pak Rasulullah kencang lewatnya, ndak ketik semerbaknya harum pusaro masito. Kenapa? Kena mati bawah iman. Awak mati sok le harum kubu awak apa? Bu, le harum kubu awak. Le ustaz sampai hari karena dia sebarkan bunga-bunga nanti. Abi bunga tu busuk lah balik. Iman. Mana lagi masa Rasulullah? Siapa kita ambil? Banyak sahabatnya dengan sisa. Wa ambillah seorang budak. Siapa namanya? Bilal bin Abi Rabah. Dulu musyrik, masuk Islam.
Tahu oleh Abu Lahab Jahil. Hei Bilal, kamu ngikut Muhammad? Iya. Kamu nak sembah Tuhan kita lagi? Tidak, karena itu bukan Tuhan. La tahubban lahu zah, itu bukan Tuhan. Rabbi wa rabbukum. Oh, diseret. Kalau bahasa Inggrisnya Pak, seret itu i sonsang. Lihat tuh i sonsang doang sekali kata. Enggak tentu nih ya. Diseret, bahasa Inggrisnya i sonsang. Diikat kakinya, tarik. Kan sonsang nama orang. Enggak kapal lo tangan ni kau dah sonsang. Ditarik kepada pasir tandus. Tiba di pada pasir tandus dihimpit dadonya jo batu. Madok kata langit. Berapa lamanya Ustaz? 3 hari 3 malam. Jangankan makan, air setetes tidak dikasih ke kerongkongannya. Satu pun tidak ada. Jangankan makan, air aja tidak dikasih satu tetes. 3 hari 3 malam. Apa kata Bilal bin Abi Rabah? Ahad. 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 Allah itu satu. Allah satu. 3 hari 3 malam Pak. Makanya dalam riwayat Bilal bin Abi Rabah itu belum meninggal lagi Pak. Sandalnya sudah terdengar Rasulullah dalam surga. Sandal jola dulu Pak. Hanya lo meninggal lah Pak. Tapi sandalnya lah masuk surga. Macam itu ada imannya kokoh. Sandalnya masuk surga. Apalagi Bilal. Awak kau jangan kan sandal. Awak ini nak tentu dong. Kamu tanya sama bapak dan ibu, awak kau berdosa atau enggak? Ibu-ibu ada dosa atau enggak? Coba awak yang hadir kau Pak, angkat tangan yang merasa tidak berdosa. Angkat tangan. Tidak ada dosa semua. Nabi Adam satu dosa, Siti Hawa satu dosa, Iblis satu dosa. Dihalau dari surga Pak. Betul. Turun. Bosok kampungnya, tak campak lah kalian. Dibuang. Hanya satu dosa. Awak kini dati dunia bagai 5 dosa. Kemana awak dihalau sobat? Hah? Tempat cuma 2. Satu surga, satu neraka. Surga tempat orang yang bersih. Neraka bagi orang bagi 5 dosa. Awak kau bagi 5 dosa tu banyak pahala. Dosa ya pahala. Tentu di obok-obok dulu. Kemana awak dihalau? Ke surga atau ke neraka? Cuba jawab. Ke mana Pak? Kamu rasa nak dihalau dapat tujuan ciwak je ya. Tu tujuan ciwak dong tinggalnya Pak. Tujuan ciwak, tujuan pacak. Banyak dosa Pak. Makanya Bapak dan Ibu jemaah yang terhormat, iman tidak tampak tapi dirasakan. Bilal bin Abi Rabah dipilih oleh Rasulullah seorang muazzin. Kenapa? Karena suaranya kuat, dia anak muda. Ini Safa, ini Marwah. Tempat azannya Bilal bin Abi Rabah di Bukit Marwah. Kalau tidak nanti naik dia ke atas atap. Suaranya lantang. Sampai dalam riwayat mengatakan sampai ke tempat Jamarat ke Mina. Lebih kurang 4,5 kilo atau 5 kilo. Dari Moka ke Mina itu lebih kurang 4 kilo. Ke tempat melontar itu. Sampai suau. Tidak pakai mic dah Pak. Dulu mana ada mic? Tidak ada. Allahu Akbar. Sampai. Oh, irama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lantang suaranya. Maka pengurus masjid besok kalau ada pembubaran acara muazin, carilah yang lantang suaranya. Yang tua tu pensiun aja lah. Tapi itulah orang tua awak kau Pak. Ndak ada nan tampil nantinya. Jole azannya. Allah Akbar. Allah Akbar. Tiba ialah salam masuk gigi cik. Ya Allah salat. Ya Allah salat. Namanya orang tua. Tiba ialah malam masuk gigi yang kedua. Ya Allah salat. Lama lah batu mau nampak umur tu. Siapa yang pandai batu aja tu? Cuba tes Pak, siapa yang pandai? Siapa yang pandai? Cuba tes ya. Tes. Coba, siapa yang pandai? Tak usahlah dicoba. Nanti bapak ibu ndak berhenti bawa lo ke rumah sakit nanti.
Saya kena pandai Pak batuk itu. Lama latihannya dah Pak. Jadi membalik ustaz-ustaz awak buya-buya awak tu jangan bilang amak dan ayah hanya pandai seketika aja. Enggak. Lama latihannya dong. Buya Abdul Samad dia bilang kan, pidato dong kau kacau macam-macam kau. Elok tu nak golak seorangnya dong. Ya latihan. Jadi mak dan ayah iman. Kalau ada lah di masjid-masjid anak muda sekarang azan suaranya lantang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau ada anak muda macam tu azan di masjid musola. Anak-anak gadis dan di kampung mambu saja mambu tak ya. Kini kenapa yang tua-tuanya datang di kampung dan tua-tua je. Pergi situ dan tua-tua je. Nyo azan tu tua-tua Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kadang-kadang amak-amak tu tanya dah pakai tua. Lah azan wang intala. Tapi waktu lah masuk alah tu nak ngongan, indak kan ngongan nyo baterai apa dulabi. Kalau secara tauhid mak ayah kudrat diberikan Allah seitu tiada oleh Pak. Kalau iradat dia ingin lantang, suara ingin panjang, itu iradat. Tapi secara kudrat, sebegitulah lagi tenaga dikasih Allah. Kalau bahasa modern kini, pulsanya labi. Lejoleh no. Lejoleh no. Ikut awak subuh, kau awak sampai jam 9 dengan Pak. Nak ada kode-kode tu. Berapa minit lagi? 4 minit, Masya Allah. Kau baru perjalanan masuk alam kubur. Ulun baru 1 disampaikan. Iman kokoh. Tanda iman tu bagaimana? Amanu wa amilus solihat. Amanu wa amilus solihat. Lebih 300 ayat dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihat. Ya ayyuhalladzina amanu solihat. Iman, amal yang baik. Amal, perbuatan. Ibadah, pekerjaan. Jadi amak dan ayah, buktikanlah iman. Ambo sawal ikom menjadi ahli ibadat, ahli jemaah. Saya ahli Al-Quran, saya ahli sedekah, saya ahli tahajud, saya ahli duha. Tunjukkan. Yang kedua, ingin lapang kubur, ingin terang kubur, birrul walidain. Senangkan hati mak dan ayah. Taat ibadat bagus, iman kokoh, mantap. Ke Mekah haji tiap tahun, iya. Umrah tiap bulan, betul. 5 waktu ke masjid, tak pernah lumpang berjamaah, iya. Al-Quran dibaca, tahajud iya, zikir iya. Tapi amak juaya ndak di sapo-sapo doa, tak ada nilainya. Wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kalian kepada orang tua. Orang tua tidak pernah jahat kepada anak. Mohon maaf. Dulu pergi kita di ujung-ujung sana ada namanya taliju. Taliju, tahu taliju? Ada namanya oleh nak taliju. Lokalisasi. Tahu lokalisasi? Topik orang bersenang-senang buat dosa tapi bersenang-senang Pak. Yalah itulah buat dosa senang-senang lagi. Ada mabuk, ada merokok, ada judi, ada macam-macam. Kok tahu saya sering ke situ? Lalu situ ya, itu gadis-gadis ancak tu. Mas, sini mas. Tak ketek dia banyak ancak. Ancak lah pun dah bini awak dia Pak. Berikan penyuluhan di sana. Mohon maaf. Lahir anaknya ibu ni dari hasil pekerjaan yang tidak baik. Tapi anaknya bagaimana jadi anak yang soleh dan soleha? Diantaranya ke pesantren Pak. Padahal kojo itu siang malam. Tapi anak ke pesantren. Begitulah orang tua terhadap anak. Sedikit mak dan ayah. Rela mak ayah kita hidup dalam hutan melentara demi membesarkan kita bertujuh beradik kakak. Redha mak ayah hidup dalam sungai cari ikan. La mosiok la kaju la lisi mak ayah apa dapat ikan bertukar dengan beras yo makan jo awak. Redha mak ayah hidup dalam kebun.
kelambunya ada bolong-bolong, badan benjol-benjol digigit nyamuk, tiba di rumah ada ainyo nan diubeknya awak dia ambilnya digendong, copet godangnya nak yo, jangan lawan esok dah, elok-elok puangai ya sayang yo. Ambilnya buayan, buai tali, diayun, lolok lana dalam moyan, buayan laju picongkan mata, lolok, hitam-hitam nak si tampuak manggi, biarlah hitam asal mengaji. Makanya orang kampung-kampung dulu hitam-hitam, Pak. Kenapa hitam-hitam? Termasuk saya nih ya. Kenapa hitam? Yang pertama melahirkan, mati lampu, Pak. Dulu kan tak ada lampu, ada lampu togok ajanya kan, lampu togok ajanya. Omak wa maujan. Maujan amak. Amak bidan kampung tu ndak di rumah tu seorang itan. Bacari lo sompan. Dapat sompan tu ndak lah do pengayu do. Bakayu je trompa. Dapatlah amak itu hujan lobek luar Pak. Ndak pakai payung, hanya pakai daun pisang. Angin koncang pula. Lah sampai amak tu beko ke rumah awak, mati lampu, mati pelito. Ya amak aja gitu amak. Begitu amak bidan masuk, lah lahir anak do nek, lah lahir amak do. Manu anak tu manu anak tu dia. Nak nampak dia kolam mako hitam awak Pak. Anak-anak kini kenapa putih-putih? Nyol 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan masih entar tawi pada dalam pawi amak tu. Tu akal-akalan tayun tenda Allah Ta'ala. Itulah. Berbuat sama baik-baik mak dan ayah. Untunglah rekan pemuda remaja masih ada orang tua. Saya tak ada lagi, Pak. Mak tak ada, ayah tak ada. Dulu waktu mak ayah saya hidup masih ada. Nak kayak begini rezeki yang Pak. Kuliah jalan kaki. Kuliah jalan kaki. Habis waktu. Berapa minit lah, Ustaz? Nah apa-apa, saya jam 9 nanti nih ke Tapung, jam 9 pas, on time. Halal bihalal dengan nenek mama yang berada sekecamatan Tapung itu. Oke, mak dan ayah, sikit saja. Mak dan ayah. Pemuda, remaja, pahlawan subuh, abang-abang saya, kakak-kakak saya. Kalau ingin hidup sukses, masalah selesai, diredoi hidup oleh Allah, sayang Allah, rebut mulai hari ini. Kasih sayang amak jua ayah. Sembah sujud, maafkan ambo ya mak. Doakan ambo ya mak. Mak doakan ambo ya mak. Oi, Masya Allah. Ridallahu wa ridul walidain. Keridhaan Allah kalau tak dari kasih sayang. Dan nak doa mak dan ayah le Ustaz. Pepatah wangnya buat. Buatlah omak orang omak awak. Ayah orang ayah awak. Datuk orang datuk awak. Kalau pandai berkain panjang, lebih lomak pada berkain sawung. Kalau pandai beramak somang, lebih sayang pada amak kandung. Suai? Amak ayah terbatasnya waktu baru alam kubur. Belum lagi syaratnya syarat sayang terang kubur menurut Allah Ta'ala, menurut Al-Quran, menurut hadis. Pantangnya apa? Belum lagi huru hara kiamat al-qari'atu mal-qari'ah wa ma'daraka mal-qari'ah iza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan seterusnya. Belum lagi di padang masyar. La yatazawwalu hatta yus'ala an arba'ah. Tak bisa beranjak tumit kena padatnya manusia. Air minum sampai ke dada. Apa itu? Darah dan nanah. Makin dijilat makin muntah. Ditimbang amal ibadat nanti. Hasabayu hasibu hisaban. Dihitung. Ujungnya bahwa hasibuan. Ada hasibuan di sini kan dah? Ada hasibuan? Kalau ada hasibuan, sianu hasibuan. Asal-asalnya hasaba yuhasibu hisaban. Ujungnya nanti bahwa hasibuan. Dihitung amal ibadat, ditimbang. Kau mentimun, kau joyong, kau potai. Ditimbang Pak. Kau elok, kau busuk, kau pakuk, kau baulek. Begitulah amal ibadat. Dan panjang lagi ceritanya mak ayah. Kalau ini kita uraikan mungkin 1 tahun lebih kurang baru tamat. Demikian amak ayah subuh ini terbatasnya waktu. Mudah-mudahan ada bermakna manfaat. Bahwa perjalanan hidup sungguh jauh. Hidup baru kita tempuh 3. Ini alam dunia. Habis dunia, alam kubur. Pasti kita terima. Buatlah hari ini bertanam. Orang yang banyak bertanam, pasti banyak menuai hasil. Tidak pernah bertanam, jangan mimpi menuai hasil.
Demikian nama ayah pemuda remaja pahlawan subuh. Bila silap dan salah mohon maaf. Semoga kita dapat bertemu dan bersua kembali pada waktu dan gelombang yang tidak sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.